Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat. Tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah semua yang hadir dan mengikuti program kajian subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya sholat di salah satu masjid. Di bawah masjid itu ada tempat wudhu sekaligus toilet. Dipermasalahkan, arsiteknya mengadu ke saya karena kata orang itu berarti itu ada WC di masjid. Ini lantai masjid, di bawah tuh turun ke bawah basement ada tempat wudhu, ada WC, berarti buat WC dalam masjid. Di masjid yang lain, di samping tempat imam seperti ini, tempat imam, di situ juga ada toilet. Itu pun juga menyampaikan pengaduan ke saya, Ustaz, di masjid ini ada WC dalam masjid. Kemudian masjid satu lagi, masjidnya di bawah, lalu kemudian di atas itu perumahan, di atasnya lagi mall, berarti di atas itu ada WC. Ketiga-tiga orang ini mengadunya ke saya. Lalu saya mengadunya kemana? Masalah ini muncul karena kekacauan definisi tentang apa itu masjid. Karena buka kitab fikih, macam-macam definisi mereka tentang masjid. Ada yang mendefinisikan masjid itu adalah kullu segala sesuatu tahta saqfil masjid, semua yang berada di bawah atap masjid, maka itu masjid. Itulah tadi yang mengatakan kencing dalam masjid, karena semua yang berada di bawah atap masjid berarti masjid. Ini atap masjid, maka ke bawah ini adalah masjid, berarti sholat di atasnya sama dengan sholat di atas WC. Maka semua orang yang buang air besar kecil di bawah berdosa sama dengan kencing dalam masjid. Meludah dalam masjid aja dosa besar, apalagi sampai kencing dalam masjid. Semua yang berada di atap masjid berarti masjid. Kalau begitu semua imam-imam, khotib-khotib, penceramah-penceramah dan umumnya, karena yang berada di samping imam ruangan itu khusus untuk khotib, imam, ustaz, penceramah, semuanya masuk neraka karena kencing dalam masjid. Maka tidak bisa mengambil satu definisi dari satu kitab ijtihad ulama tertentu. Apalagi zaman itu tak sama dengan zaman sekarang. Definisi yang muktabar yang bisa diambil tentang definisi masjid adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Itulah masjid. Contoh masjid kita, Baitur Rahim atau Baitur Rahman? Baitur Rahman. Tempat yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Itulah masjid. Mana tempat yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah? Tempat imam, sayap kanan, sayap kiri, tengah, belakang. Ini yang biasa. Adapun Idul Fitri, Idul Adha tidak biasa. Sampai ke belakang melimpah ruah tidak biasa. Jadi kalau ada orang dalam keadaan maaf haid, berhalangan, masuk dia ke pintu gerbang, maka dia tidak dianggap sedang masuk masjid karena tempat itu bukan tempat yang biasa untuk dipakai sebagai tempat sholat. Jadi kalau definisi ini dipakai, maka selamatlah imam, khotib, penceramah
yang buang air besar kecil yang ada di toilet, karena tempat itu bukan tempat yang biasa dipakai. Selamatlah yang toilet yang ada di bawah masjid, karena tempat itu bukan tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Selamat pula lah masjid yang berada di bawah mall, di bawah apartemen, karena di atas itu bukan tempat yang biasa untuk sebagai tempat sholat. Jadi sebetulnya orang yang terlalu sempit pikirannya ini, dia kurang piknik. Kalau maulah dia ikut jalan-jalan agak sebulan sama Tengku Fadil Rahmi, pergi ke Mesir, biaya tanggung sendiri. Melihat bagaimana masjid di Kairo, apartemen menjulang tinggi 20-30 lantai ke atas, di bawah itu pasti ada masjid. Pergilah ke Mesir, di bawah itu masjid. Kalau di bawah masjid itu, di atas itu berapa rumah? Satu lantai itu bisa 5 rumah, paling dikit ada 2 rumah berhadapan-hadapan. Ke atas 20-40 WC ke atas. Tapi itu bukan masjid, karena yang dimaksud masjid adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Begitu juga Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Masjid Nabawi itu kalau kita turun ke bawah, maka di bawah itu ada tempat parkir, ada tempat wudhu, ada toilet, dan orang sholat di atas. Itu bukan tidak ada alim ulama di situ yang berijtihad. Jadi maksud saya, cobalah kita banyak membaca referensi. Oh kalau gitu Ustaz Somad banyak baca. Nah, saya tak banyak baca, cuman orang menyangka saya banyak baca. Orang khusus orang sama saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ada ibu-ibu. Saya pernah juga kadang keceplosan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat, datang jamaah sebut, tak ada perempuan Ustaz. Masjid pada awalnya adalah tempat untuk ritual ibadah saja. Lalu selesai sholat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis-hadis. Nabi duduk dikelilingi oleh sahabat. Sahabat yang duduk berkeliling itu disebut dengan halaqah. Pakai H kecil, halaqah. Pakai huruf Q, halaqah artinya lingkaran. Maka dalam masjid itu ada beberapa lingkaran. Sampailah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ke Mesir, dia membuka halaqah di Masjid Amr bin As, sahabat Nabi yang pertama sampai ke Mesir. Ada halaqah hadis, ada halaqah fikih, ada halaqah nahwu, ada halaqah balaghah, ada halaqah tafsir, ada halaqah usul fikih, ada halaqah akhlak tasawuf, ada halaqah, maka banyak halaqah-halaqah. Dari halaqah-halaqah inilah berombak menjadi cikal bakal universitas. Universitas Al-Azhar baru pakai sistem kelas tahun 1960-an. Sebelum itu hanya halaqah saja. Di Masjidil Haram pun begitu juga. Syekh Abdul Rauf As-Sinkili pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, belajar kepada Imam Al-Mushashi, kepada Imam Al-Qurani. Tidak pakai sistem kelas, tapi sistem halaqah. Makanya sekarang kalau masjid mau ramai, dihidupkan lagi halaqah. Alhamdulillah, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tengok di masjid ada beberapa lingkaran. Ada halaqah di sana, halaqah di sana, halaqah di sana. Pas kita datang duduk, kita dengar ceritanya, rupanya membahas tentang Real Madrid Barcelona. Itu dari pesankan Nabi 14 abad yang lalu. Nanti kalau kalian selesai sholat, nampak kalian ada orang membuat lingkaran, bicaranya bukan bicara agama tapi bicara dunia, tinggalkanlah. Jadi tidak semua halaqah itu membicarakan tentang agama Allah. Alhamdulillah. Jadi zaman Nabi itu tidak bisa pengajian seperti ini. Kenapa tidak bisa pengajian? Karena belum ada mikrofon sound system pengeras suara. Suara hanya sampai di agak. Cobalah kalau tadi pakai kemana suara? Adapun kajian kita pada kesempatan ini
Tak sampai ke belakang. Jadi sebetulnya kajian yang menyentuh itu adalah halaqah. Karena guru bisa melihat mata murid-muridnya, suaranya sampai dan duduknya sama rendah. Orang duduk halaqah tak setinggi, dia duduk sama dengan murid-murid. Jadi sebetulnya saya ini kurang adab, kurang sopan. Tapi kalau saya duduk di bawah, ini kamera ini tak nampak. Itu maka saya duduk. Ini yang perlu saya jelaskan supaya jangan sampai nanti keluar cerita Abdul Somad itu tak ada sopan santunnya sama orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid pertama sebagai tempat ritual ibadah. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat tahajud, salat witir, salat duha, salat istisqa. Istisqa pun keluar tanah lapang karena tak sanggup masjid menampung. Idul Fitri, Idul Adha di tanah lapang karena tak sanggup masjid menampung. Masjid yang kecil cuma 22 meter dari mimbar Nabi, mimbar ke dinding kamar Nabi 22 meter, ke belakang 15 meter. Di samping situ ada tiang dekat dinding kamar Nabi namanya Uswanatus Sarir. Sarir tempat tidur. Karena di samping bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi SAW, tempat dia i'tikaf. Dia i'tikaf 10 hari 10 malam, tak keluar dari masjid sampai ketika dia minta kain, pergi ke jendela tempat Aisyah, kamar tidur Sayyidatuna Aisyah. Nawilinil khumrah, wahai Aisyah, tolong ulurkan kain kepadaku. Nabi tak mau keluar karena takut i'tikafnya batal. Aisyah tidak masuk ke dalam karena dia sedang dalam keadaan menstruasi haid. Lalu dia ulurkanlah kain itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid sebagai tempat ibadah. Masjid sebagai tempat ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu dikaji di masjid cikal bakal. Makanya lebih dulu masjid baru universitas. Minal jami' ilal jami'ah. Dari masjid menjadi universitas. Bahasa Arabnya jami', diambil dari kata Jum'ah. Masjid yang ada sholat Jum'atnya namanya masjid jami'. Masjid yang tak ada sholat Jum'atnya masjid saja, tak pakai jami'. Sampai ke tempat kita musola, surau, langgar. Makanya di Jawa orang di langgar tak mati. Di Minangkabau surau. Maka sebetulnya dalam fikih cuma ada dua. Yang satu masjid tak pakai jami' karena tak ada sholat Jumat. Yang kedua masjid jami'. Ini masjid jami' karena ada sholat Jumatnya. Dari mana Ustaz tahu ini ada sholat Jumat? Ada mimbarnya. Di sebagian masjid saya katakan ini masjid saja karena tidak ada sholat Jumat. Selesai ceramah dikasih tahu pengurus, ada mimbarnya karena tabligh akbar kami sembunyikan ke dalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Islam, kalau kita lihat dalam sholat Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk setelah kumandang azan, dia di kamarnya. Di antara masjid dengan kamar Nabi ada pintu. Datanglah Bilal memanggil, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sudah boleh kami qomat ya Rasulullah? Aqimis salat, kata Nabi. Aqimis salat. Qomatlah Bilal. Bilal pun qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu maka Bilal tak sanggup tinggal di Madinah setelah Nabi meninggal. Begitu Nabi meninggal, langsung dia pergi ke negeri Syam, Damaskus. Kenapa? Karena dulu waktu Nabi hidup, asal habis azan, dia mengetuk pintu mengajak Nabi sholat. Nanya sudah boleh qomat atau tidak. Setelah Nabi meninggal, tak sanggup dia lagi. Pintu mana yang mau diketuk? Nabi sudah meninggal. Pergi dia ke Damaskus. Sekarang iqamat tidak diatur oleh Nabi. Siapa yang mengatur iqamat? Jam. Asal udah berbunyi, tit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa?